Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong dalam mengupayakan sebuah pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi karena teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap globalisasi. Selain itu, arus globalisasi yang sangat berpengaruh berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar 20 tahun yang lalu dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar 5 atau 10 tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat. Hal tersebut dibarengi dengan wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ia mampu mengubah dunia secara Globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Selain itu, banyak sekali kalangan menyadari bahwa globalisasi membawa dampak positif, di antaranya komunikasi lebih canggih, transportasi lebih cepat, dan lain-lain. Akan tetapi, di balik itu semua, globalisasi juga banyak membawa dampak negatif. Karena globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Sehingga globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Teknologi pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya. Menurut Yusuf, tahun 2012, teknologi pendidikan adalah suatu proses sistematik dalam membantu memecahkan masalah. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Mufaleto dalam Selwyn 2011 yang menyatakan bahwa teknologi pendidikan bukan tentang perangkat, mesin, komputer, atau artefak lainnya, melainkan itu adalah tentang sistem dan proses yang mengarah ke hasil yang Maka dari itu, hal tersebut menjadikan pembelajaran menjadi lebih fleksibel dari segi waktu, tempat, dan usia. Peserta didik juga dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan bebas. Dengan menggunakan komputer sebagai salah satu produk teknologi digital, lembaga pendidikan dapat
lebih mudah untuk mengelola data administrasi meliputi data siswa, data guru, maupun data sekolah itu sendiri. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat administrasi seperti yang dikatakan oleh Selwyn 2011 bahwa salah satu manfaat teknologi digital adalah sebagai perbaikan keefektifan pengorganisasian lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, kita sering jumpai adanya pemanfaatan dari perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Sepertinya yang sering dilakukan oleh guru atau dosen yaitu mengkombinasikan alat teknologi dalam proses pembelajaran. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh perkembangan iptek dalam proses pendidikan. E-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Bahkan dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit untuk diawasi dan dibina, sehingga lambat laun etika dan manusia, khususnya para peserta didik akan menurun drastis, serta hakikat manusia yang utama, yaitu sebagai makhluk sosial akan tergerus, serta dapat terkena cyber relational addiction, ialah keterlibatan yang berlebihan pada hubungan yang terjalin melalui internet, seperti melalui chatroom dan virtual affairs, sampai kehilangan kontak dengan hubungan-hubungan yang ada dalam dunia nyata. Teknologi di dalam perkembangannya tentu membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk perubahan di bidang pendidikan. Ada beberapa perdebatan terkait dengan penggunaan teknologi di dalam pendidikan, di antaranya yaitu: yang pertama, teknologi dapat meningkatkan pembelajaran. Salah satu penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah sebagai media pembelajaran, seperti multimedia interaktif. Yang kedua adalah teknologi dapat membuat pendidikan menjadi lebih baik, seperti yang dikemukakan sebelumnya. Bila teknologi dapat meningkatkan pembelajaran, maka teknologi juga akan membuat pendidikan lebih baik. Yang ketiga adalah teknologi dapat menggantikan guru. Dengan adanya teknologi digital, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan pada usia berapa saja. Yang keempat adalah teknologi dapat menggantikan sekolah. Dengan adanya teknologi internet dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran melalui telekomunikasi.